Kalau Pak Jokowi ngobrol sama pebalap-pebalap MotoGP, itu enak gitu ya. Mereka bisa ketawa, asik, santai, nyambung obrolannya. Sesama pebalap, bukan, satunya presiden. Sesama orang yang suka motor gitu kan. Dan presiden juga kebetulan punya motor yang unik juga gitu. Jadi ngobrolnya tuh nyambung gitu. Nah kalau Anies mau menyambut pebalap-pebalap Formula E, ya masa Anies mau pamer mobil listrik? Sound, On. lighting, On. kamera. Standby. Halo. Halo Sobat Jogpro, kembali lagi bersama gue Timothy Vantriono, Sekjen Jogpro 2024 dalam Pojok Pro, Podcast Jogpro. Nah, di podcast kali ini kita akan membawa tema Indonesia Emas 2045, yang mana Indonesia Emas 2045 ini adalah suatu upaya membangun generasi emas di masa yang akan datang. Supaya apa? Supaya kita mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa, generasi muda menuju 100 tahun emas Indonesia merdeka. Ya, dimulai dari tahun 1945 menuju 2045. Nah, untuk membahas topik yang sangat menarik ini bagi generasi muda, saya sudah ditemani dengan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Mas Alifur Rahman, merupakan seorang pegiat media sosial, pemilik kanal YouTube SeaWorld TV. Dan hari ini saya berkesempatan berbincang mengenai harapan seorang Mas Alifur Rahman untuk Indonesia Emas 2045. Pastinya obrolan ini akan menjadi hal yang sangat menarik, dan mari kita langsung saja menyapa Mas Alif atau nama lengkapnya Mas Alifur Rahman. Halo Mas Alif. Halo Mas, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Mas sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan kami hari ini Mas. Siap. Mana Mas Alif, boleh tolong dibagikan Mas kepada teman-teman yang menonton video ini kesibukan Mas Alif, aktivitas sehari-hari ngapain aja Mas? Monggo diceritakan. Ya, salam kenal buat semuanya. Saya Alifur Rahman. Mungkin ada yang belum kenal. Saya biasa tiap harinya tuh ya nulis artikel gitu di siwot.com. Juga syuting untuk video di Pakar Mantan di SeaWorld TV. Dan kalau aktivitas sehari-hari selain itu sih paling jualan kerupuk di sini di Madura. Sama jualan olahan-olahan laut gitu. Itu aja sih sehari-harinya, nggak ada hal-hal yang luar biasa karena saya tinggalnya juga di Madura gitu. Ya, Kira-kira gitu. Sebagai pegiat media sosial ini kan pasti Mas Alif juga mengamati bagaimana perkembangan sosial media kita gitu ya, dari masa yang ke masa gitu. Nah, tentu kita sebagai generasi muda lebih banyak mengoperasikan media sosial lah daripada sekarang baca-baca buku gitu ya, baca koran gitu. Nah, pendapat Mas Alif sendiri tentang perkembangan media sosial dalam tanda kutip zaman now ini bagaimana Mas? Saya terus terang agak mengkhawatirkan gitu karena sesuatu yang dulu kita anggap tabu atau sesuatu yang kita anggap salah sekarang jadi kayak rutinitas dan biasa saja gitu. Misalkan seperti di TikTok gitu. TikTok saya ngikutin juga sih, Instagram, TikTok. Kan banyak sekali konten-konten yang joget-joget, yang joget parkour, joget apapun itulah. Sesuatu yang dulu ketika saya masih anak-anak SD sekitar tahun 2000, sebelum tahun 2000 lah. Itu sesuatu yang kita anggap memalukan gitu. Tapi sekarang itu kita idolakan. Jadi bisa menghasilkan uang ya? Ya, saya nggak tahu lah kalau yang TikTok sistemnya seperti apa. Tapi kalau di YouTube kan tidak seperti itu ya. Kalau di TikTok kan ada mungkin caranya. Cuma saya pikir ada perubahan yang luar biasa yang kita anggap itu dulu nggak mungkin, sekarang itu terjadi. Seperti misalkan game. Dulu ketika saya masih SD gitu, sering tanya sama orang tua. Kalau main game terus mau jadi apa? Gitu. Tapi faktanya hari ini kan banyak gamers yang menghasilkan uang dari sana gitu. Betul. Jadi ya gitulah, ada perubahan yang luar biasa. Saya nggak tahu nanti perubahan ini akan terus berlanjut seperti apa, kita lihat aja.
Itu sih. Nah, saya kan juga melihat Mas Alif di media sosial juga seringkali merespon atau menanggapi isu-isu kekinian lah Mas, isu-isu berbangsa gitu ya, isu-isu yang lagi hot begitu. Nah, menurut Mas Alif seberapa berpengaruhnya perkembangan media sosial saat ini terhadap kehidupan sosial masyarakat kita, Mas? Saya nggak tahu ya. Kalau dari sisi saya begini kira-kira. Kalau dulu saya mau menyuarakan pendapat saya, itu prosesnya panjang gitu. Karena kita harus kirim ke media, ke koran, gitu kan. Terus kemudian juga belum tentu bisa masuk gitu kan. Belum tentu bisa ditayangkan. Sementara sekarang semua orang berbicara hal yang sama, dan ibaratnya tuh gini, dari orang yang berpendidikan, orang yang tidak berpendidikan, ini punya wadah yang sama namanya sosial media, dan semuanya bisa bercerita. Itu yang menjadi tantangan gitu, sehingga kita kadang sulit membedakan mana yang benar dan salah gitu, karena semua orang udah bicara gitu. Iya. Ya tapi dari sisi demokrasi bagus gitu, karena kita jadi punya banyak referensi, punya banyak sumber, sehingga kita bisa melihat banyak pendapat. Itu sih Mas Timothy. Ya. Nah, di awal kan tadi sudah saya sampaikan sedikit Mas mengenai Indonesia Emas 2045 itu apa gitu. Nah, ya. Mungkin yang menonton ini belum terlalu banyak yang familiar dengan Indonesia Emas 2045 gitu. Nah, kalau dari pemahamannya Mas Alif sendiri, apa sih Indonesia Emas 2045 itu? Mungkin konsepnya atau mungkin dari obrolan-obrolan di lingkungannya Mas Alif menceritakan tentang Indonesia Emas 2045 itu apa? Monggo Mas. Kalau dari sisi saya gitu sebagai anak muda, sebagai orang di desa yang tinggal di desa, rasanya Indonesia Emas 2045 itu ya nggak terlalu kedengeran gitu ya. Dan kemudian kita juga nggak ngerti apa sih sebenarnya. Cuma saya kan mencari tahu itu gitu. Ternyata itu kan kayak upaya pemerintah atau concern dari pemerintah untuk memastikan generasi muda kita itu nantinya di tahun 2045 itu bisa produktif, bisa siap bersaing dengan anak-anak muda di level global gitu. Karena hari ini kita punya sekitar sekitar 87 juta anak muda usia 18 tahun ke bawah gitu. Sehingga nanti di tahun 2045 itu kan mereka akan memasuki sekitar tahun 40-an gitu. Dan itu usia-usia produktif gitu, usia-usia terbaik seseorang dalam berkarya. Maka pemerintah membuat program-program yang mendukung anak-anak ini supaya nantinya itu bisa jadi anak-anak yang sukses, yang bisa berkarya dengan baik dan bisa diterima oleh banyak orang gitu. Itu kan intinya gitu. Cuma di sisi lain saya juga melihat sejarahnya itu kan 245 itu kan selain bonus demografi, itu karena kita akan memasuki 100 tahun kemerdekaan gitu ya. Betul. Itu dari sisi data-data dan logiknya gitu. Sementara dari sisi mungkin bisa dibilang sejarah yang lain gitu kan. Ini kan juga ada kaitannya dengan ramalan Jayabaya, di mana tahun 2045 itu adalah tahun di mana Indonesia akan mencapai titik kejayaannya, titik keemasannya, dan menjadi negara mercusuar dunia. Nah, antara ramalan dengan data inilah yang kemudian sekarang mungkin coba kita pas-paskan gitu. Mana tahu ramalannya benar. Iya. Saya pikir kayak gitu. Jadi kalau di Jawa gitu terus terang, kami sangat meyakini itu. Orang-orang Jawa yang baca sejarah, ya paham soal adat budaya Jawa gitu ya. Dan cukup percaya dengan ramalan Jayabaya, dan kami juga hidup sehari-hari kan juga dengan budaya itu gitu. Misalkan mau kerja harus mulai hari apa, mau beli mobil, mau beli rumah, mau beli motor, itu harus ada hari yang pasnya gitu. Kalaupun harinya pas juga masih dilihat jamnya jam berapa. Jadi di Jawa ya seperti itu gitu. Meyakini itu. Iya. Itu sih. Jadi kalau Mas Alif singgung di Madura juga belum tentu tahu Indonesia Emas 2045, di kampung halaman saya juga sama Mas di Pekalongan. Mungkin tuh anak-anak di jalan tuh lagi main bola, kalau ditanya Indonesia Emas 2045 nggak ngerti itu Mas mereka.
Iya, karena kan ini kan dibahas sama kita, sama level elit lah, level pemerintah, level orang-orang yang sekarang tua gitu ya, yang ingin menyiapkan anak-anak muda ini untuk bisa melaju di tahun 2045 itu dengan baik gitu ya. Itu sih, cuma mestinya memang itu disampaikan kepada anak-anak kita, anak-anak muda kita bahwa ini persaingannya nanti 2045 tuh seperti ini dan sebagainya. Cuma ya bagus juga sih kita persiapkan dulu lah. Ini kayaknya juga kita masih bingung mau apa yang mau kita persiapkan. Iya. Nah, kalau berkaitan tadi dengan persiapan atau upaya pemerintah mempersiapkan anak-anak muda kita, nah sepanjang pengetahuan Mas Alif, karena tadi Mas Alif sampaikan Mas Alif juga ngulik gitu ya, Mas Alif juga mencari tahu gitu. Seberapa jauh sih Mas pemerintah kita dalam tanda kutip serius gitu ya mempersiapkan anak-anak muda kita menuju kejayaan yang tadi 2045 itu? Saya pikir kalau dari pemerintah ya pasti selalu serius gitu. Pemerintah kan bukan tempat komedian gitu ya. Pasti serius, persiapannya juga pasti dibahas dengan rapat-rapat panjang. Cuma kadang yang saya amati gitu ya, dari konsep yang sangat serius, perencanaan yang sangat matang dan serius itu kadang-kadang di lapangan memang itu tidak berjalan gitu. Karena yang terpenting sebenarnya bukan persiapan dan konsepnya, tapi soal evaluasi apa yang terjadi di lapangan. Karena ketika kita ini terapkan di lapangan, kita harus evaluasi gitu. Nah, yang terjadi di pemerintah menurut saya lebih banyak di rapat-rapat panjang di kementerian, di level bupati, gubernur. Sehingga ya seriusnya cuma di sana gitu. Ketika diterapkan di lapangan, mereka udah nggak evaluasi lagi. Padahal yang terpenting adalah evaluasi di lapangannya seperti apa. Itu menurut saya. Nah, kan kemarin kita lihat di media sosial juga heboh tuh Mas ketika Pak Jokowi camping di titik nol ibu kota Nusantara gitu. Nah, bahkan diminta para gubernur ini membawa air dan tanah dari daerah masing-masing gitu kan. Nah, mungkin yang kita hidup di Jawa itu kita paham lah apa maknanya gitu, apa maksudnya begitu kan. Nah, apakah menurut Mas Alif ini apakah ini merupakan salah satu upaya begitu ya? Dengan memindahkan ibu kota ke IKN gitu ya, apakah salah satu upaya Pak Jokowi menyiapkan Indonesia Emas 2045 itu? Atau kalau bahasa saya menuju kebangkitan Nusantara, Mas? Ya. Jadi ini pendapat saya nggak tahu benar ini benar atau salah, saya nggak tahu gitu ya. Jadi sekeyakinan saya, sepemahaman saya gitu, Presiden Jokowi sangat tahu posisinya. Dia sangat tahu kenapa dia jadi presiden dan apa visi misinya. Berdasarkan dengan sejarah atau ramalan Jayabaya tadi, Presiden Jokowi ini disiapkan sebagai orang yang memang mengantar Indonesia ke gerbang kemajuan. Iya, betul. Saya beberapa kali ketemu Pak Jokowi gitu dan saya cukup kaget karena apa? Karena cerita presiden dengan keyakinan masyarakat Jawa itu sama gitu. Kebetulan keluarga saya orang Jawa gitu, di Jawa Timur, perbatasan Jawa Tengah. Orang Jawa itu meyakini bahwa Pak Jokowi itu adalah orang yang membawa negara ini ke gerbang kemajuan. Dan ini disampaikan sama Presiden berkali-kali dalam beberapa rapat yang saya datangi gitu, bahwa kita akan membawa negara ini ke gerbang kemajuan. Tugas saya adalah membawa negara ini ke gerbang kemajuan. Makanya kemudian Presiden percaya diri sekali untuk membangun infrastruktur di semua wilayah, termasuk dibikin jalan tol, jalan biasa atau nyambung listrik di mana-mana, sehingga harapannya semua Indonesia ini terang, meskipun secara bisnis itu tidak ada sama sekali gitu. Kan banyak orang meragukan dan mempertanyakan, ngapain kita bangun jalan di Papua, ngapain kita bangun jalan yang efek ekonominya nggak ada. Secara hitung-hitungan itu salah gitu. Secara hitungan bisnis dan peningkatan ekonomi gitu, secara nasional gitu ya. Tapi Presiden meyakini bahwa tugas dia adalah ini gitu, untuk membawa Indonesia ke gerbang kemajuan. Nah, sebelum menjadi negara maju maka semua hak dan infrastruktur dasar manusia itu harus terpenuhi. Di era modern ini kita butuh mobil, butuh transportasi, butuh listrik, butuh internet dan ya sejenisnya. Nah, Presiden coba memberikan itu semua, memfasilitasi itu semua. Ya itulah yang terjadi sekarang gitu, karena
di kalangan orang-orang Jawa sangat meyakini itu bahwa Pak Jokowi ini memang mau membawa negeri ini ke gerbang kemajuan. Itu sih. Nah, kalau harapan Mas Alif sendiri pribadi begitu ya terkait Indonesia Emas 2045 atau mungkin ini deh secara general dulu terkait anak muda nanti yang akan memegang tongkat kepemimpinan di 2045. Ya, bagi saya itu harus ada regenerasi yang benar gitu. Harus ada tahapan-tahapan yang dilakukan mulai sekarang. Misalkan gini deh, saya juga khawatir ya, saya sebagai orang desa, orang tua saya ya orang desa, petani dan pedagang gitu. Dari sisi saya tidak punya privilege yang sama misalkan dengan Gibran, dengan AHY, Ibas, dan ya anak-anak menteri yang jadi kepala daerah dan sebagainya. Padahal terus terang saya sangat pede sekali untuk mengatakan kalau saya levelnya dengan Gibran, kalau mau dibandingkan mungkin secara pemahaman politik saya lebih paham. Karena tahun 2014 ketika Pak Jokowi dilantik, Gibran masih emosional, masih agak paham politik dan sebagainya gitu ya. Sementara saya sudah mendukung presiden dan saya sudah masuk partai dulu ketika masih di Malaysia gitu. Sehingga ya kesempatan-kesempatan ini harus diberikan kepada anak-anak muda tanpa terkecuali gitu. Nah, kalau orang-orang yang punya privilege seperti anak-anak presiden, anak-anak menteri, anak ketua umum partai, mereka punya itu, maka anak-anak yang tidak punya dan bukan siapa-siapa inilah yang harus diperhatikan dan diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan bahwa mereka mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Nah, sekarang saya pikir kesempatan itu masih belum ada seperti itu. Jadi orang-orang masih mau instan, mau garansi gitu, karena kalau anak muda terus bapaknya siapa jelas, anak menteri, anak presiden, itu kan menggaransi bahwa nantinya nggak akan ada masalah, kalaupun ada masalah bisa dibicarakan sama orang tuanya gitu. Sementara kalau kayak saya yang tidak terkenal, orang tuanya bukan public figure, jadinya ya kalau mau daftar misalkan mau masuk partai, mau daftar DPR atau daftar kepala daerah, itu rasanya akan sangat-sangat sulit sekali dibandingkan orang-orang yang punya privilege itu. Nah, kalau kita mau ngirimkan anak muda ini untuk mau menjadi penerus gitu ya, menjadi pemimpin di negara ini, ya harus ada regenerasi yang benar gitu. Kesempatan itu harus dibuka ke semua pihak, bukan hanya kepada orang-orang yang punya privilege. Itu sih. Ya. Nah, tadi meskipun sudah disinggung sedikit oleh Mas Alif tentang sosok Pak Jokowi gitu, bahkan Mas Alif sampaikan kerap kali bertemu Pak Jokowi di beberapa kesempatan begitu ya. Nah, saya ingin tahu Mas, dalam kacamata seorang Alifur Rahman, bagaimana sih sosok Pak Jokowi ini dalam memimpin Indonesia yang tadi disampaikan membawa Indonesia menuju gerbang kejayaan? Dari sisi saya ya Pak Jokowi sudah melakukan semua hal yang tidak dilakukan oleh pemimpin sebelumnya dalam tanda kutip Pak SBY gitu. Karena keberanian-keberanian yang beliau lakukan itu kan sebuah keberanian yang sebenarnya biasa aja sebenarnya buat kita gitu ya. Cuma di level presiden itu terlihat karena banyak di sekelilingnya itu banyak yang memberikan masukan-masukan yang nakutin gitu. Ya. Jadinya ya presiden itu harus terpengaruh gitu kan. Tapi Pak Jokowi ini orang-orang yang teguh dalam pendiriannya gitu, sehingga tidak terlalu terpengaruh dengan masukan-masukan dari sekelilingnya, sehingga apapun keputusan-keputusan yang dibuat itu selalu berdasarkan insting, naluri, kepercayaan dirinya sebagai orang yang menjalani takdir membawa negara ini ke gerbang kemajuan, dan dia kayaknya kayaknya paham betul bahwa apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga seperti misalkan sekarang bantuan-bantuan yang pakai ATM itu kan sesuatu yang dulu kita anggap itu nggak mungkin gitu. Sekarang itu pikiran nih. Ya, kalau sekarang kita tanya sama orang-orang desa sekarang gitu ya, itu sebuah keajaiban gitu, karena bantuan dari pemerintah langsung sampai ke ATM itu luar biasa gitu. Padahal ini simple, semua orang bisa melakukan itu, tapi ya itu kembali tadi pelaksanaannya mungkin nggak semua orang bisa, atau yang di sekelilingnya mungkin takut-takut. Nah, Pak Jokowi ini berani gitu, teguh dalam pendiriannya. Ya. Nah, saya ingin kilas balik sedikit Mas ke Pilpres 2014, Pilkada DKI gitu ya, lalu juga Pilpres 2019, karena ya kita sadari atau tidak
negara kita ini sekarang sudah mengalami polarisasi akibat 3 peristiwa itu begitu ya. Bagaimana saat Pilgub DKI itu saya merasakan Mas, melihat jenazah nenek-nenek dilarang disolatkan karena hanya berbeda pilihan begitu ya. Bukan berarti kita memilih calon yang mana begitu, tapi melihat fenomena ini sangat miris sekali di tengah Indonesia dengan kebudayaan atau adat ketimurannya begitu kan. Nah, kalau dari pengamatan Mas Alif sendiri, apakah memang sebegitu besarnya pengaruh media sosial kita di dalam pesta demokrasi sehingga mungkin membuat kondisi tanah air ini sedikit tergoncang ini? Kalau dari sisi saya ya, saya pikir apapun yang terjadi di media sosial atau di kenyataannya terkait demo-demo atau aksi apapun itu selalu dipengaruhi oleh keputusan-keputusan elit politik dan elit-elit kita gitu. Kami sebagai masyarakat yang bermain di media sosial itu hanya seperti seperti sebuah sekumpulan air yang berjalan mengikuti arus. Jadi ini sangat bergantung kepada pemegang kunci arusnya gitu. Nah, siapa yang memegang kunci arusnya ini ya partai politik yang bisa mengarahkan, yang bisa membuat keributan-keributan atau bisa menciptakan kedamaian, semuanya adalah partai politik. Nah, kalau partai sepakat untuk tidak memainkan isu SARA, nggak usah semuanya deh. Kalau PKS kan pasti isu SARA. Yang lain selain PKS, saya pikir ini akan aman-aman aja. Nggak akan ada masalah seperti tahun 2017 itu. 2017 itu ya karena memang sekali lagi orang memanfaatkan, saya nggak mau sebut lah, ada sekelompok orang yang mau memanfaatkan etnis tertentu untuk kemudian dimainkan karena itu memang berhadap-hadapan gitu ya. Seperti misalkan Arab dan Cina gitu. Ini kan dihadap-hadapkan. Nah, sesuatu ini terjadi gitu, permainan etnis ini terjadi, itu karena keputusan elit, keputusan partai politik. Di tahun 2014, 2014 ketika Pak Jokowi difitnah PKI, komunis dan sebagainya, itu kan ada tabloid majalah Obor Rakyat. Ya, itu juga keputusan elit. Jadi itu bukan suara dari masyarakat, bukan kreativitas masyarakat biasa yang nggak punya jaringan, enggak, itu logistik yang luar biasa dan itu keputusan partai politik. Sehingga 2024 atau kapanpun nanti kita mengadakan pemilu atau pilkada, ya keputusannya ada di partai politik. Sepakat nggak kita ini untuk menghentikan cara-cara yang seperti itu? Itu sih. Iya. Nah, ini satu pertanyaan sebelum terakhir ini, Mas. Ya. Saya meskipun keturunan Tionghoa, tapi saya lahir, besar dan hidup di Pulau Jawa, Mas. Sehingga saya juga percaya dengan kebudayaan Jawa yang tadi Mas Alif sampaikan gitu. Sehingga saya juga mendengar nih, Mas, bahwa ya Pak Jokowi 3 periode itu adalah jalan menuju kebangkitan Nusantara yang tadi saya sampaikan itu, Mas. Nah, saya ingin minta tanggapan objektif dari Mas Alif mengenai isu ini, Mas. Monggo, kalau ada yang disampaikan. Saya tuh nggak enak kalau bicara, tapi gini lah kira-kira kalau saya ibaratkan sebagai pakar mantan, saya menyimpulkan seperti ini. Kita itu terjebak dalam sebuah hubungan yang sangat romantis, yang sangat nyaman sekali gitu, sebuah percintaan yang luar biasa gitu ya, tapi beda agama gitu. Jadi upaya untuk 3 periode itu sama seperti mengupayakan pernikahan beda agama. Bisa dilakukan, bisa, sangat bisa. Tapi tahapannya akan sangat-sangat berat sekali. Karena salah satunya kan harus pindah agama. Nah sama, kalau 3 periode ini kan harus diubah undang-undangnya dan sebagainya. Kalau dari sisi saya sebagai pribadi, saya terus terang nggak punya jabatan apa-apa dan saya nggak pernah dapat apa-apa dari Presiden Jokowi gitu. Tapi saya melihat kepemimpinan beliau itu memang bagus sekali. Dan kalau penggantinya sekarang seperti yang ada di lembaga survei dalam list itu, saya tidak melihat ada orang yang cocok untuk menggantikan beliau. Iya. Saya sempat berpikir kayaknya Budi Gunadi deh. Saya suka orang ini. Cuma sekali lagi Budi Gunadi bukan orang partai politik, sementara orang-orang yang akan dimajukan harus rekomendasi partai gitu ya. Dan selain itu Budi Gunadi nggak ada dalam lembaga survei.
Entah yang lain seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil, bahkan Ganjar Pranowo sekalipun yang sudah top di lembaga survei sekali, itu masih juga diragukan akan bisa maju di partai politik, ya kan? Iya. Ya, Masih diragukan dapat tiket ya Mas. iya, kalau saya sih berpikir ya seperti itu. Kita tuh pengen mempertahankan perasaan ini yang sudah terlanjur nyaman dengan 2 periode ini, cinta ini gitu ya, yang sangat mencintai Presiden Jokowi. Tapi ya kembali lagi itu beda agama. Kalau ini mau dilanjutkan kita harus perjuangkan. Tapi kalau kita mau mencari aman dan tidak menimbulkan keributan, maka ya ini harus dihentikan dan di stop tahun 2024. Itu. Siap. Pertanyaan terakhir Mas Alif. Gimana? Mungkin bisa disampaikan apa saja sih yang bisa kita lakukan gitu ya, masyarakat biasa, masyarakat desa lah kalau bisa dikatakan, dalam membantu upaya pemerintah tadi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Yang perlu dilakukan bagi saya, masyarakat di semua lapisan gitu harus menyadari pentingnya pendidikan, karena satu-satunya faktor pembeda antara saya dengan teman-teman saya yang mungkin sehari ini tidak seberuntung saya gitu kan adalah pendidikan. Karena saya SMP, SMA, pesantren dulu, lalu kemudian lanjut S1, dan itulah yang membuat saya menjadi seperti sekarang. Sementara teman-teman yang lain memang nggak kuliah, ada juga yang nggak sekolah SMP, SMA gitu, sehingga ya lingkungannya hanya di lingkungan ya Madura gitu, sehingga mau kerja apa ya hanya ada yang di sini, dan pengetahuan mereka, referensi mereka soal jenis pekerjaan, peluang-peluang itu nggak terbuka. Itu aja. Jadi orang-orang tua harus memperhatikan pendidikan anak-anaknya, dan kalau bisa ya mengantarkan anak-anak ini sampai keluar kota gitu untuk belajar soal apa yang terjadi di tempat lain gitu, sehingga tidak terkongkong kepada terkurung dalam satu wilayah yang itu aja, sehingga ke depan mereka lebih fleksibel untuk berdagang di sana, bisnis di sana dan sebagainya, dan tidak terikat dengan ruang dan waktu keluarga. Saya pikir. Siap, terima kasih Mas Alif atas waktunya. Siap. Ya, itu dia tadi perbincangan seru, menarik, dan kalau bisa dibilang lekat dengan budaya Jawa obrolan kita tadi ini bersama Mas Alif Furrahman, seorang penggiat media sosial dan sekaligus aktif di channel Sewur TV. Semoga bermanfaat apa yang kita obrolkan, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.